Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sukses untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada acara di Inspektorat Jenderal di acara Suar Integritas. Kali ini kita bertandang nih ke Bandung ya. Ini ada di salah satu universitas terkemuka di Bandung yaitu UIN Bandung, dan kebetulan kita sudah punya tamu spesial, atau kami yang bertamu sebetulnya ke UIN Bandung ini. Di sebelah kita sudah ada Pak Rektor kita ya, Bapak Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Sehat. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang terkait dengan tema suar integritas ya, karena UIN Bandung ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang sudah naik daun ya di Kementerian Agama, dan ini sudah menjadi pesaing ketat ya untuk top 10 ya, mungkin jenjang-jenjang yang lebih tinggi di perkancahan universitas di Indonesia, dan UIN ini salah satu yang sedang berkembang pesat gitu ya Pak Rektor ya. Izin Pak Rektor, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah ya. sehat. Ya. Kayaknya hobi olahraga nih, jadi sehat. Oh ya, harus senantiasa sehat karena kita sehat, memimpin satu perguruan tinggi yang besar. Is, jadi rektornya harus selalu sehat. Iya. Pak, kesibukan Bapak dalam waktu dekat ini apa Pak? Bisa diceritain Pak? Iya. Tentu tugas utama saya adalah menjalankan Renstra ya, Rencana Strategis UIN Bandung 2023-2027 ya. Jadi kita punya program-program strategi sampai 2027. Nah, untuk waktu yang dekat ini kita sedang persiapan pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur UM-PTKIN. Insya Allah tanggal 24 Juni. Ya. Kebetulan Bandung sebagai bendahara. Jadi oh gitu ya. Jadi termasuk penyelenggara ya. Ya, mudah-mudahan sukses. Terus nanti bulan Juli kita mendapatkan amanat dari Kementerian Agama menjadi tuan rumah pelaksanaan KKN moderasi beragama. Oh gitu Pak. Tempatnya di Kabupaten Kuningan di Cigugur. Di situ sebuah kawasan heterogen karena di situ ada komunitas Muslim, komunitas Kristen, dan mereka hidup berdampingan dengan baik. Gitu ya. Kita akan mengajak adik-adik kita mahasiswa dari seluruh PTKN di Indonesia untuk hadir di sana melaksanakan KKN Nusantara. KKN Nusantara. Bisa diceritakan tuh Pak, KKN Nusantara itu apa Pak? Jadi KKN Nusantara ini karena nama juga Nusantara, jadi program reguler KKN, tapi ini diikuti oleh seluruh mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi keagamaan negeri di Indonesia. Seluruhnya? Seluruhnya. Oh, jadi nanti ada sekitar 300 mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi keagamaan di Indonesia. Jadi itu mencerminkan untuk kolaborasi antar agama untuk mewujudkan moderasi gitu Pak ya? Ya, jadi intinya kita mengajarkan atau memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa bagaimana cara hidup berdampingan antar komunitas beragama. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa moderasi beragama salah satu mainstream program Kementerian Agama ya. Kita tentu sebagai Satker harus mendukung. Dan alhamdulillah pada tahun ini UIN Bandung dapat amanat dari Kementerian Agama untuk menjadi tuan rumahnya. Oh, alhamdulillah. Pak, ini kan kita program ini bicara tentang integritas nih Pak. Kita mau menyuarakan suara-suara kepala satuan kerja di Kementerian Agama terkait integritas Pak. Jadi kalau saya boleh bertanya Pak, apa sih menurut Bapak konsep integritas itu Pak? Ya, memang ada banyak pemaknaan ya tentang definisi integritas. Tapi dalam pemahaman saya, integritas itu kan dari kata dasar integrity ya, jadi kesatuan. Jadi kira-kira kesatuan antara
ucapan, ya, keyakinan dan perilaku terhadap mengenai satu nilai, ya, satu nilai. Jadi kekompakan antara apa yang diyakini, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan terhadap satu nilai. Nilai ini tentu bisa nilai ASN sebagai pegawai negeri saya, ya, atau nilai yang sudah disepakati saya sebagai rektor ketika pelantikan, gitu ya. Dalam konteks yang luas, ASN tentu punya nilai-nilai yang harus diikuti sebagai ASN, dan sebagai umat beragama ada nilai-nilai agama yang harus dianut. Jadi integritas itu bagaimana secara konsisten antara apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, idealisme yang kita ucapkan, dan perilaku yang kita laksanakan. Apalagi kita ASN Kementerian Agama, Pak, ya. Betul. Jadi agama itu harus jadi satu dengan kelakuan kita. Ya, iya. Dan dalam beberapa keterangan agama, khususnya Islam, kan, Al-Quran sering mengkritisi perilaku orang yang tidak konsisten antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan, ya. Bahkan ada satu kategori khusus yang dalam agama Islam itu seperti munafik, atau hipokrit, ya. Tentu saya sebagai kapasitas sebagai rektor punya nilai integritas yang harus dipatuhi. Sebagai ASN ada nilai-nilai kode etik yang harus dipatuhi sebagai dosen. Jadi itu semua perlu integritas, ya. Dalam konteks perilaku Nabi, ya, kita sifat-sifat Nabi seperti jujur, menyampaikan, cerdas, itu, ya, amanah, itu juga nilai-nilai integritas yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua. Baik, Pak, tadi kan sudah disebut karena kita adalah ASN Kementerian Agama, maka perilaku kita itu harus sesuai dengan dasar-dasar agama, Pak, ya, dasar-dasar agama. Terus, Pak, ada nggak sih, Pak, selama Bapak menjalankan tugas sebagai ASN, kemudian sekarang menjabat sebagai rektor, Pak, ada nggak sih, Pak, hal-hal yang ini sebetulnya bisa mengganggu integritas Bapak secara pribadi, tapi Bapak bisa melampaui itu, bisa melewati itu, ada nggak, Pak? Bisa diceritain, Pak, ke kita, Pak? Iya, saya jadi ASN cukup lama, ya, dari tahun 95. 95, pas saya masih SD. Sampai sekarang 2024 saya mengalami sebagai dosen biasa, lalu kemudian jadi struktural, ya, sampai menjadi rektor. Tentu semakin tinggi jabatan, godaan integritasnya juga semakin tinggi, ya. Pak, ya. Dan tapi alhamdulillah sampai hari ini masih bisa ditangani dengan baik, ya, dan mohon doanya mudah-mudahan tetap bisa konsisten sampai amin. maksimal sampai saya menyelesaikan tugas ini 2027, ya, kalau jadwal masa jabatannya, ya. Ada, Pak, benturan-benturan integritas gitu, Pak, yang Bapak alami selama menjabat sebagai rektor ini, Pak? Boleh diceritain, Pak, dalam singkat aja, Pak? Ya, tentu sebagaimana tadi disampaikan bahwa godaan-godaan integritas itu pasti dimiliki oleh siapapun, ya. Tergantung semakin tinggi jabatannya, semakin besar tantangannya, benturan-benturan. Ya, tentu ada upaya-upaya untuk mempengaruhi, ya, sehingga saya mengeluarkan kebijakan yang memihak, gitu, ya. Atau misalnya dalam ini kan sebentar lagi kita mau PMB nih, ya, penerimaan mahasiswa baru, kan itu juga tentu itu juga menjadi tantangan sendiri, ya. Apa tuh, Pak, titipan? Itu gimana, Pak? Kalau misalnya ada pihak-pihak yang berusaha ini bawaannya itu, Bapak menyikapinya seperti apa? Ya, karena kita sudah punya model, sudah punya regulasi, sudah punya SOP. Ya, kita tunjukkan saja kita punya RSOP-nya seperti ini, regulasi seperti ini. Kita ikuti saja regulasi yang ada. Karena tadi saya bincang-bincang dengan teman-teman di SP itu karena kapasitas penampungan kita tuh sudah jauh lebih sedikit daripada peminat, gitu. Oh, iya. Jadi kan artinya masyarakat sudah percaya dengan UIN dan pastinya yang mau masuk sini akan sulit, gitu, Pak. Artinya butuh seleksi. Nah, betul, ya. Itu gimana tuh, Pak? Iya, tadi itu
kita sudah pakai regulasi ya. Jadi apa namanya, undang-undang atau regulasi juga sebenarnya memperbolehkan ya untuk ada semacam afirmasi itu. Kita bikin regulasi-regulasinya seperti apa ya. Itu masalah PMB ya, tentu juga kalau rektor kan sebenarnya mengurus banyak hal ya. Betul. Semuanya bahkan ya. Jadi bertanggung jawab untuk semuanya. Dulu saya sebagai Warek 1, persoalan saya kan hanya akademik saja. Sekarang semua Pak ya? Semuanya. Kompleks, ya. Misalnya masalah mutasi kan, kadang dari yang sudah mau pensiun kemudian mau mutasi jadi dosen. Kita punya regulasi. Kalau nggak bisa ya tetap nggak bisa, gitu ya. Jadi itu yang coba saya tanamkan kepada teman-teman. Kita berupaya untuk tadi itu integritas ya. Kita sudah mensepakati nilai. Jadi nilai itu kalau dalam konteks perguruan tinggi kan bisa regulasi yang disepakati kan, SOP yang sudah kita bangun. Artinya tidak keluar dari situ, yang penting Bapak menjalankan itu ya Pak ya? Iya, menjalankan itu saja, kita ikuti saja. Betul ya. Ini tidak lagi menolak. Iya, saya kira itu yang kita berupaya untuk senantiasa terus ada di situ ya. Iya. Karena bicara integritas nggak afdol kalau kita tidak membahas zona integritas nih Pak. Iya. Ini kan saya lihat tadi di depan sudah banyak flyer-flyer, sudah banyak biwara-biwara Pak ya, bahwa Anda memasuki zona integritas. Iya. Ini terkait penilaian ini Pak, apa yang sudah Bapak dan teman-teman aktivitas akademik untuk memfasilitasi zona integritas ini Pak? Ya. Saya punya komitmen tinggi ya terkait dengan ini, sehingga salah satu program, ada 5 program prioritas saya ya sebagai rektor, diantaranya adalah GUG, Good University Governance, dan salah satunya adalah tadi itu ya, zona integritas. Dapatkan predikat zona integritas. Iya, dan kita sudah mengikhtiarkan beberapa tahun sebelumnya kita sudah mengikhtiarkan ya beberapa fakultas untuk mengikuti zona integritas ya, penilaian zona integritas, dan dari 3 yang kita ajukan alhamdulillah sekarang yang 1 sudah berjalan proses ya untuk menunggu pengumuman selanjutnya dari Itjen ya, dari Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya ke Menpan. Dan kedepannya kalau ini Saintek, kebetulan namanya Fakultas Saintek dan Teknologi ya. Nanti setelah ini sukses, nanti kita kemudian ikutkan lagi fakultas yang kemarin terhalang ya. Sehingga saya berharap pada satu titik kepemimpinan nanti kita punya 10 unit semua sudah mendapatkan predikat ZI, WBK dan WBM ya. Harapan saya. Oleh karena itu internalisasi penguatan integritas ini kita sudah upayakan ya, Pak ya, dengan berbagai cara. Misalnya kita bersedia untuk menjadi piloting project dari KPK untuk pendidikan anti korupsi dari PTKN. PTKN itu hanya UIN Bandung saja ya. Bandung saja ya. Dan dari Indonesia hanya 5. Termasuk UIN Bandung ini. Termasuk UIN Bandung. Itu kan komitmen kita untuk, karena tentu ada kesediaan, bersedia atau tidak. Ya tentu kita bersedia karena kita punya komitmen besar untuk itu ya. Dan alhamdulillah 1 tahun kita mendapatkan pendampingan dari KPK ya tentang bagaimana penanaman pendidikan anti korupsi kepada masyarakat kampus ya. Kemudian kita kawal dengan baik program Itjen terkait dengan penguatan kapasitas SPI ya, termasuk juga fraud counter plan kita juga kawal. Dan alhamdulillah saya punya teman SPI yang komitmen mengawal tekan saya gitu, Pak Setia Mulyawan, dan alhamdulillah beliau sampai hari ini terus bergerak untuk melakukan pengawalan bagaimana menciptakan iklim integritas di kampus kami ini. Terus tema-tema sehari-hari ya, karena kita juga ada pembinaan kepada dosen, kepada mahasiswa. Tema integritas dengan berbagai variannya selalu menjadi
Apa Pak? Varian seperti apa yang Ya, integritas kan terkait dengan profesionalitas mengajar, ketepatan waktu menyerahkan nilai kan. Oh gitu ya. Itu termasuk juga ya Pak. Internalisasi ya. Internalisasi ya. Kalau waktu KPK mendampingi kita kan terkait dengan ya nilai itu harus benar-benar objektif macam lah kayak gitu-gitu ya. Tepat menyerahkan nilai segala macam mahasiswa terkait kepada dosen terkait dengan profesionalitas mengajar segala macam. Pada pejabat selalu saya mengingatkan untuk memperhatikan regulasi yang ada gitu ya. Terus berupaya untuk memperhatikan itu varian-varian yang saya maksud ya, karena masing-masing sektor kan perlu ada integritasnya gitu ya. Iya. Nah, bicara zona integritas kan tidak lepas dari fasilitasi publik Pak, layanan publik gitu Pak. Itu yang sudah dibangun secara signifikan apa Pak di sini Pak? Ya, kita sudah punya PPID ya untuk informasi layanan digital. Kita punya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Data. Dan dari PT KN hanya ada 2 kan, hanya Semarang dengan Bandung ya. Dan kita termasuk itu kan salah satu bukti bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan kepada kampus tentu, karena di situ informasi bisa diakses langsung ya, dengan mudah Pak ya. Betul. Lalu kemudian kita punya JDIH ya. Jadi JDIH itu platform digital kita yang itu isinya terkait semua regulasi yang dikeluarkan oleh UIN ya. Aturan atau surat edaran semua kita simpan di situ. Kemudian kita sekarang sudah mau meluncing Simantap ya, pelayanan terpadu gitu. Jadi intinya nanti semua dosen, semua mahasiswa itu hanya punya satu aplikasi, kayak kalau Jakarta, kalau Kemendag itu kayak pusaka gitu. Oh ini tapi versinya teman-teman. Ya pusaka tetap. Jadi kita ini untuk internal saja. Internal ada Simantap. Jadi semua nanti hanya punya satu akun saja, aplikasi saja. Itu ya. Semua bisa diakses semua lewat di situ. Jadi tidak layanan semua ada di situ. Jadi semua layanan bimbingan ada mungkin Pak di situ. Ya, masuk SIP absen ya, lalu kemudian jadwal mengajar di situ semua ada nanti. Termasuk juga karena kita September ini akan memberlakukan serba digital, termasuk skripsi kita akan hilangkan semua manual. Jadi termasuk bimbingan nanti kita semua masukkan ke aplikasi serba digital gitu. Nanti ada aplikasinya. Jadi mahasiswa kita berikan kemudahan di dalam pelayanan, dalam bimbingan, sehingga jarak waktu karena harus ada pertemuan fisik itu birokrasi itu akan dihilangkan gitu. Iya luar biasa Pak ya. Oke Pak, itu tadi sebuah terobosan Pak ya. Jadi kalau sudah punya terobosan pastinya punya harapan nih Pak. Harapan ke depan Pak terkait pembangunan integritas, kemudian terkait penugasan Bapak nanti hingga akhir jabatan segala macam, itu apa harapan Bapak ke depan Pak? Ya, tadi disebutkan bahwa UIN Bandung salah satu top perguruan tinggi ya. Tentu ini nama besar yang menjadi kebanggaan sekaligus juga menjadi beban tersendiri. Beban karena kan kalau menjadi kampus ternama terus harus menjadi contoh, ya, harus menjadi suri teladan. Maka tentu harapan saya kepada teman-teman yang ada di UIN Bandung sebagai pejabat, kita semua bersama-sama bersatu untuk menjaga nama baik ini. Tentu salah satunya adalah bagaimana kita komitmen dengan integritas yang sudah disepakati bersama-sama. Karena para pejabat di UIN Bandung punya kesepakatan integritas dengan saya kan. Gitu, fakta integritas. Semua mereka tanda tangani gitu ya. Semua pejabat itu ada fakta integritasnya. Seperti halnya saya juga punya fakta integritas dengan Pak Menteri, dengan Gusmen. Hanya dengan kita komitmen dengan integritas, akhirnya nama besar UIN Bandung ini bisa disandang dengan baik. Dan sebagai umat beragama, saya kira integritas itu bukan hanya kewajiban sebagai ASN, sebagai nilai beragama gitu ya. Kita harus banyak sekali ya kalau disebutkan beberapa ayat-ayat atau hadis terkait dengan itu. Jadi harapannya UIN Bandung pada akhir kepemimpinan saya di 2027 ya, itu sudah ada beberapa fakultas yang punya predikat zona integritas, WBM ya kalau kesananya ya. Lalu kemudian komitmen terhadap integritas sudah
menjadi sesuatu yang biasa, lazim dalam syariat. Oke, luar biasa, sahabat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi intinya Pak Rektor ini akan mengedepankan komitmen, Pak ya, komitmen untuk membangun integritas, Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan UIN Bandung di bawah kepemimpinan Pak Rektor ini bisa terus maju ya, Pak ya. Amin. Melesat prestasinya, kemudian apa-apa yang diharapkan bisa tercapai. Amin. Terima kasih Pak Rektor atas waktunya dan kesediaannya menerima kami. Terima kasih juga sudah berkunjung ke kampus kami UIN Bandung. Siapa. Nanti Bandung ini mudah-mudahan jadi salah satu kampus yang mendunia ya. Baik, dimanapun teman-teman Inspektorat berada, kita kembali lagi nanti di next episode di Suar Integritas. Bye.